Di sini kita ingin menjelaskan tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Mutia Maharani, absen 20. Saya Nazaini Akatami, absen 22. Saya Nova Aurelia Syawali, absen 23. Pertama-tama, dari pintu masuk kita akan diperlihatkan dengan ruangan pengesahan proklamasi di mana Soekarno menandatangani naskah proklamasi. Di ruangan ini pula, Soekarno memutuskan untuk membaca naskah proklamasi di halaman depan rumah tersebut. Selain itu, di sini juga terdapat gambar dengan suasana pergolakan mempertahankan kemerdekaan. Di sini juga ada layar di mana kita bisa tahu sejarah dari peristiwa perumusan naskah proklamasi. Di sini dijelasin rinci banget sampai ada teks proklamasinya. Ini bisa dilihat lebih detailnya. Di samping tangga terdapat piano yang menjadi pembahasan Soekarno-Hatta, dan juga kita bisa melihat denah-denah antar ruang-ruangan yang ada di sini. Benar-benar selengkap itu. Ruangan selanjutnya adalah ruangan pengetikan, di mana ruangan ini pengetikan teks proklamasi. Selain itu, ruangan ini di mana Sayuti Melik ditemani oleh BM Diah mengetikan naskah proklamasi setelah melakukan proses pengeditan secara bermusyawarah. Tersebut selanjutnya ada ruangan pertemuan dengan Maida. Ruangan ini adalah ruang proklamasi yang merupakan tempat peristiwa tersebut sejarah pertama dari persiapan naskah proklamasi. Ruangan tersebut adalah ruang tamu yang digunakan sebagai kantor oleh Maida. Selain itu, ruangan ini digambarkan suasana menjelang proklamasi, properti pembentukan PPKI dan BPUPKI di Hiroshima Nagasaki, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Di sini juga terdapat perangko-perangko zaman dulu, detail dari ruangan tamu Maida. Di ruangan berikutnya ini adalah perumusan naskah proklamasi. Ruangan ini Soekarno mengadakan rapat bersama dengan pengurus lainnya, seperti Sudiro dan BM Diah pada pukul 3 subuh. Di ruangan ini juga Soekarno membuat prop pertama naskah proklamasi dengan judul Proklamasi yang ditulis dengan sendiri. Selain itu, di dalam ruangan ini juga tergambarkan suasana pada saat Soekarno mengumandangkan hasil di Jalan Pegangsaan Timur. Ini juga terdapat meja dan kursi di samping meja bundar yang diduduki oleh ketiga tokoh tersebut. Lanjut, pada lantai 2, lantai pertama terfokus pada perumusan naskah tersebut. Di lantai 2 ini dijelaskan bagaimana terbentuknya para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, seperti terbentuknya 4 serangkai, tentara peta, dan sebagainya. Jadi dijelaskan dengan detailnya di setiap ruangan dan juga diperlihatkan bagaimana terbentuknya
dengan translatean Indonesia dan juga bahasa Inggris karena banyak juga turis-turis dari luar Indonesia untuk mengunjungi. Di sini dijelaskan pada tanggal 8 sampai 9 Agustus Amerika Serikat menjatuhkan bom di Jepang. Di sini ada juga alat-alat yang lengkap dan ada tas juga yang terbuat dari kulit asli. Mereka menyediakan barang bukan barang-barang asli yang waktu kemerdekaan itu, tetapi mereka menggunakan replika di mana barang-barang tersebut bukan hasil penemuan-penemuan pada waktu itu. Tapi, petugas di sana menjelaskan bahwa buat barang-barang replikan ini dibuat sedemikian rupa. Di sini ada kamar mandi beneran loh. Kamar mandinya bagus banget dan dijaga keasliannya. Di sini juga ada toilet duduknya yang bener-bener mirip banget yang dengan aslinya. Ya, di sini ada perjuangan di Yogyakarta. Step by stepnya selengkap mungkin, ada barang-barangnya juga yang ditemukan di Yogyakarta sana. Di sini ada denah ruang pameran. Ada yang dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan juga Sunda kecil. Ini ruangan terakhir. Pengunjung dibuat mengerti di sini. Lalu ada topi. Dijelaskan penemuannya di mana.
Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan siapa? Nama saya Fajar. Oke. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mewawancarai Bapak Fajar selaku. Saya di sini sebagai edukator Museum Perumusan Oke. Naskah. Jadi di sini saya ingin bertanya-tanya tentang peninggalan-peninggalan dari Museum Perumusan Proklamasi Kemerdekaan. Nah, kan dari bangunan-bangunan ini beneran lumayan mirip ya dengan yang dulu. Dari jendela, dari pintu-pintu semuanya. Apakah itu ada yang dirubah dari ini? Oke, terkait gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi sendiri, ini memang gedungnya usianya udah hampir 100 tahun ya. Jadi dibangun tahun 1927. Selesai tahun 1931 dan memang fungsi utama dari gedung ini itu adalah untuk sebagai tempat hunian atau rumah gitu. Nah, dari awal pembangunan tahun 1927, 1931 itu sampai sekarang memang belum ada renovasi besar-besaran gitu ya, atau restorasi dalam artian merobohkan bangunan kemudian dibangun kembali, belum pernah. Jadi gedung ini masih sama seperti aslinya dulu. Cuman ada beberapa perubahan, sedikit perubahan ketika gedung ini dulu sempat ditempati oleh Duta Besar Inggris. Seperti misalkan perubahannya itu dalam fungsi ruangan dan juga pemindahan beberapa bagian. Contohnya misalkan pintu masuk awalnya di sini, nah kemudian digeser ke tengah gitu ketika jadi rumah Duta Besar. Kemudian ada beberapa penutupan ventilasi. Dan juga sebenarnya yang kita sering lakukan itu perawatan rutin sih. Tapi lebih kepada pemeliharaan ringan, kayak contohnya misalkan mengecat ulang, kemudian penggantian ornamen yang rusak atau bagian-bagian yang rusak lah, contohnya misalkan gorden atau misalkan atap itu dia kan dari serat kayu ya. Nah, itu udah pernah diganti. Kemudian ada beberapa kaca yang mungkin udah pecah juga kita ganti. Tapi kita berusaha untuk mencari yang sama gitu, yang mirip. Kalau misalnya kita masih bisa usahakan ada barang yang sama persis gitu, kita akan pakai yang itu. Tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali, biasanya kita lakukan modifikasi. Cuman karena statusnya sekarang udah jadi bangunan cagar budaya, jadi gedung ini sebenarnya udah tidak boleh ada perubahan apapun. Dari segi bentuk, kemudian apalagi kita menambah ruangan dan lain sebagainya, itu udah nggak boleh. Menjaga keaslian dari. Ya betul, keaslian dari gedung ini. Pertanyaan selanjutnya, kan banyak banget patung-patung yang apa sih, yang kayak menginikan kegiatan pada waktu itu ya. Ya, diorama. Iya. Itu kalau boleh tahu siapa perancang dari si pembuat patung? Sebenarnya kalau misalkan terkait dengan pembuatan patung, itu kan termasuk ke dalam koleksi kita juga, fasilitas tata pamer gitu ya. Jadi kita punya tata pamer, kemudian kita buat sebuah rancangan di mana tata pamer itu kita bikin diorama gitu ya. Nah, terkait dengan patung-patung ataupun misalkan termasuk koleksi-koleksi yang ada di lantai 1 museum terutama, itu memang sudah replika. Artinya berarti bukan lagi yang asli ketika zaman Bapak Maeda ya. Nah, ini udah replika, dan untuk membuat semua koleksi-koleksi ini tentunya kita bekerja sama dengan pihak-pihak penyedia gitu ya. Maksudnya kita tidak membuatnya sendiri, tetapi juga kita ada semacam kajian terlebih dahulu. Kajiannya itu ya tentunya kita harus kumpulkan dulu sumber-sumbernya. Contohnya misalkan kita mau membuat kursi. Nah, kursi ini tuh kita upayakan itu sama dengan kursi yang ketika ada pada zaman Bapak Maeda. Dari mana informasinya ya? Tentunya kita riset dulu ya, nyari sumber-sumber seperti foto ataupun misalkan informasi secara lisan. Nah, setelah itu kita melakukan kajian. Nah, baru setelah selesai kajian itu penyedia atau misalkan pihak ketiga lah ya, yang memang bekerja di bidang terkait dengan furnitur dan lain sebagainya, kita libatkan gitu, untuk membuat itu, termasuk patung juga. Jadi terkait patung itu ya tentunya kita bekerja sama dengan seniman-seniman patung gitu. Oke, pertanyaan terakhir, kan di belakang museum ini ada brangker ya? Iya. Brangker itu. Nah, itu awal pertama kali ditemukannya itu di dalamnya itu masih ada isinya atau kayak emang udah
Kosong. Nah, bunker itu sebenarnya fasilitas tambahan dari dibangunnya rumah ini. Jadi beberapa rumah di Menteng itu memang didesain memiliki tingkat keamanan tambahan lah gitu. Jadi bunker itu sebenarnya bisa dibilang ekstra keamanan gitu ya. Jadi kalau misalkan rumah-rumah di kawasan Menteng itu diperuntukkan untuk orang-orang menengah ke atas, biasanya itu pejabat pemerintah, bangsawan-bangsawan Eropa dan lain sebagainya, biasanya kan ada permintaan tuh untuk penambahan keamanan gitu. Nah, yang merancang gedung ini itu sebenarnya adalah orang yang sama yang merancang juga yang sekarang gedungnya itu jadi kantor rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Nah, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta itu ada di seberang Taman Suropati. Jadi jaraknya dari sini tuh paling sekitar 200 sampai 300 meter. Nah, akhirnya dibuatlah bunker itu. Tujuannya bunker itu adalah untuk persembunyian sementara. Jadi gedung ini dibuat, bunker itu dibuat gitu. Persembunyian sementara kalau misalkan terjadi apa-apa dan bunker itu pun akhirnya diketahui gitu misalkan ya oleh musuh ataupun oleh orang-orang yang emang mau bertindak kejahatan. Nah, si perancang gedung dan perancang bunker itu juga udah menyiapkan terowongan untuk melarikan diri. Nah, kemungkinan besar terowongan itu terhubung dengan gedung yang sekarang jadi rumah dinas gubernur. Atau juga ada kemungkinan lain di bawah itu kemungkinan sudah ada jalur-jalur lain. Salah satunya jalur pelarian. Jadi biasanya itu kalau jalur pelarian itu ke tempat terbuka. Contohnya misalkan kalau daerah Jakarta Utara tentunya kemungkinan besar ke pinggiran pantai. Nah, kalau daerah Jakarta Pusat ini kemungkinan sih ke daerah kayak taman atau misalkan pinggiran sungai. Nah, itu kan masih jaraknya nggak terlalu jauh. Itu sih kemungkinan besar si terowongan itu. Cuman karena sekarang terowongannya udah ditimbun, ditutup gitu ya, sengaja untuk antisipasi keamanan karena takut disalahgunakan. Akhirnya ya kita tidak bisa mengakses dan mencari tahu lebih jauh lah terkait dengan jalur-jalur yang ada di dalam terowongan tersebut. Oke. Cukup sekian sih pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya Pak Fajar. Maaf mengganggu juga. Tidak apa-apa. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.